Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, Hari Raya Idul Adha tidak lama lagi akan menjelang. Pada Hari Raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya yang dikenal dengan nama Hari Tasyrik, umat Islam dianjurkan untuk menyembelih binatang kurban. Untuk melaksanakan ibadah kurban secara benar dan sempurna, maka kita wajib mempelajari ahkamul udhuhiyah atau hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan penyembelihan binatang kurban. Para ulama mengatakan yajibu ala man arada dukhula fi syai'in ay ya'lama ma yuhillu minhu wa ma yahrum qabla dukhuli fihi. Wajib bagi orang yang akan terjun melakukan sesuatu untuk mengetahui apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan darinya sebelum terjun melakukannya. Wajib mempelajari ahkamul udhuhiyah kepada para ulama, tidak cukup dengan sekedar membaca dan menelaah buku-buku saja. Betapa banyak orang yang membaca buku tanpa mempelajarinya kepada para ahli ilmu, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Karena ada kesalahan dalam buku-buku tersebut, atau karena mereka tidak memahami kalimat-kalimat para pengarang kitab-kitab tersebut, atau karena mereka tidak memahami kalimat-kalimat para pengarang kitab tidak sesuai dengan maknanya yang benar. Ikhwan fillah dimanapun berada, menyembelih binatang kurban adalah sunnah Nabiullah Ibrahim dan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra dan belahan jiwanya Ismail, dan beliau dengan ikhlas melaksanakan perintah Allah tersebut. Tetapi karena kemurahan dan rahmatnya, Allah menggantinya dengan sembelihan yang agung dari surga. Kemudian peristiwa ini diabadikan dalam syariat Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ibadah kurban. Rasulullah SAW melakukannya dan menganjurkan umatnya untuk melakukannya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkurban dengan 2 domba putih yang bertanduk. Beliau membaca basmalah dan mengucapkan takbir dan menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Keutamaan berkurban ini pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah arti kurban-kurban ini? Rasulullah SAW kemudian menjawab, sunnah Nabi Ibrahim. Para sahabat kemudian bertanya lagi, apa yang kita peroleh darinya wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab lagi, kebaikan dan pahala untuk setiap helai rambutnya. Para sahabat kemudian bertanya lagi, lalu bulunya gimana? Rasulullah menjawab, ya, kebaikan dan pahala untuk setiap helai rambut bulu tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Ikhwan fillah dimanapun berada, hendaklah diketahui bahwa berkurban hukumnya adalah sunnah al-muakkadah, sunnah-sunnah yang sangat ditekankan. Kriteria binatang kurban adalah binatang ternak, yaitu unta yang telah berumur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6, atau sapi yang telah berumur 2 tahun dan masuk tahun ke-3, atau domba yang telah berumur 1 tahun, atau kambing Jawa yang telah berumur 2 tahun dan masuk tahun ke-3. Binatang yang hendak disembelih haruslah bukan binatang yang berpenyakit parah, pincang, buta, juling, atau putus dan hilang telinganya. Binatang yang tidak bertanduk atau pecah dan terputus tanduknya atau rontok sebagian giginya memang mencukupi untuk disembelih sebagai kurban. Namun yang lebih sempurna adalah binatang yang gemuk dan sempurna fisiknya dan berwarna putih. Yang paling sempurna adalah menyembelih unta. Jika tidak ada maka sapi, jika tidak ada maka domba, dan jika tidak ada maka kambing Jawa. Yang lebih sempurna adalah berkurban dengan binatang jantan, tetapi jika menyembelih betina pun juga mencukupi. Kambing hanya bisa dikurbankan oleh 1 orang, sedangkan unta atau sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang yang berkongsi atau berserikat, baik 7 orang ini satu keluarga atau bukan keluarga sama sekali. Orang yang bernazar untuk berkurban maka tidak boleh memakan sedikit pun dari kurbannya. Sebaliknya, dalam kurban sunnah, seseorang disunnahkan untuk memakan darinya, untuk mengambil berkahnya, atau jika dia mau, dia boleh memakan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya
dan menyedekahkan sepertiganya. Ikhwan fillah dimanapun berada, berkait dengan kurban ini ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan diindahkan, bahwa tidak boleh menjual bagian apapun dari binatang kurban sebelum dibagikan kepada para fakir miskin, dan setelah dibagikan mereka boleh menjualnya. Binatang kurban juga tidak boleh dijadikan upah bagi tukang sembelihnya. Kepala, kaki, kulit, atau bagian apapun dari binatang kurban tidak boleh dijadikan upah bagi si tukang sembelih. Ini tidak berarti bahwa tukang sembelih tidak boleh menikmati daging kurban, melainkan yang dimaksud adalah bahwa tukang sembelih diberikan upah tersendiri, bukan dari binatang kurban, dan setelah itu diperbolehkan untuk diberi atau tidak. Jadi biaya penyembelihan ditanggung oleh orang yang berkurban, bukan diambil dari binatang kurban tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala bunnihi fa uqsimu jilalaha wa juludaha wa amaroni an la u'tiyal jazar minha syai'a wa qala nahnu nu'tihi min indina, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah menyuruhku untuk mengurus binatang kurbannya. Saya bagi-bagikan daging dan kulitnya, dan beliau melarang saya untuk memberikan upah tukang sembelih dari binatang tersebut, dan beliau berkata, kita memberinya upah dari kita sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian ceramah singkat tentang ketentuan berkurban ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.